Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, kembali lagi di tema 5. Untuk kali ini kita akan mempelajari pendalaman materi tema 5, muatan bahasa Indonesia. Materinya yaitu yang pertama tentang menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Sebelumnya perlu kita ketahui, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Jadi yang disajikan adalah informasi real, informasi fakta atau kenyataan berdasarkan apa yang ada di lapangan. Kemudian teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Tentunya untuk menggali teks informasi, kita harus melakukan kegiatan membaca, minimal dibaca 2 kali untuk memahami isi atau informasi penting yang ada di dalam teks non-fiksi. Berikutnya, menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca teks dengan sesama. Jadi di dalam sebuah teks atau bacaan, tentunya di sana terdapat ide pokok yang menjelaskan tentang inti dari sebuah permasalahan atau topik yang diangkat pada suatu bacaan. Kemudian yang berikutnya, menemukan ide pokok dan informasi yang didengar. Untuk menemukan ide pokok dan informasi penting, kamu dapat memperhatikan hal-hal berikut. Saat kita menyimak sebuah teks non-fiksi, kita harus mendengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Kita dengarkan, kita simak baik-baik. Kemudian kita mencatat kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya. Catat apa-apa kata kunci yang muncul pada setiap paragrafnya. Kemudian yang terakhir yakni gunakan catatannya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Jadi apa ini menanyakan adalah topik yang dibahas. Apa ini menyatakan suatu hal. Kemudian siapa ini menanyakan tentang pelaku, subjeknya, siapa, orang di sana ya. Biasanya seperti itu. Kemudian di mana ini menanyakan tentang tempat ya, tempat atau setting atau latar. Kemudian kapan tentunya menanyakan waktu kejadian ya. Kemudian mengapa ini menanyakan sebuah alasan mengapa bisa suatu kejadian terjadi. Kemudian bagaimana ini menanyakan tentang prosesnya, caranya sebuah sesuatu itu terjadi. Ini akan membantu kita untuk menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Yang berikutnya yaitu membuat ringkasan teks non-fiksi. Tentunya menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok dari teks ya. Itu adalah ringkasan, yakni menyajikan teks secara lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok dari teks. Apa hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi? Yang pertama tentunya kita membaca teks tersebut dengan seksama. Ya, kita baca sekali, 2 kali dengan beberapa kali pengulangan agar kita lebih memahami isi dari teks tersebut, dari bacaan tersebut.
Yang berikutnya menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non fiksi. Tentunya pada setiap bacaan atau teks terdapat beberapa paragraf penyusunnya. Ya. Pada tiap-tiap paragraf kita tentukan ide pokoknya. Ide pokok dari paragraf pertama, paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu kita tentukan ide pokoknya. Ide pokoknya kita garis bawahi, kita catat, kemudian akan kita tentukan topik yang diangkat pada sebuah teks atau bacaan. Kemudian yang berikutnya menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri. Ya, jadi kita susun lagi ide pokok itu dengan menggunakan bahasa kita. Tidak harus mencontoh dari bacaan yang sudah ada. Kemudian memperhatikan pemilihan diksi dan ejaan sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Kita memperhatikan pemilihan diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Contoh misalnya, Pak Guru melihat anak-anak dengan tertib. Ya. Contoh lagi, Pak Guru mengamati anak-anak dengan tertib. Kita lihat kata-kata melihat dan mengamati. Melihat dan mengamati di sini mempunyai makna yang mirip. Nah, kita tinggal menyesuaikan diksi atau pilihan kata itu. Kemudian menggunakan ejaan yang sesuai dengan EYD, ejaan baku tentunya. Contoh misalnya, kita berkata dengan kalimat tahu nggak sih. Kata-kata tahu nggak sih itu kata atau kalimat yang tidak baku. Kata tahu nggak sih itu bisa kita ganti dengan apakah kamu tahu. Nah, begitu diganti seperti itu sehingga kata-kata atau ejaannya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kemudian yang berikutnya menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Nah, apa itu peta pikiran? Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Peta pikiran biasa disajikan berbentuk cabang atau seperti pohon. Nah, peta pikiran itu biasa kita mencatat dari sebuah penjelasan atau bacaan atau teks. Kemudian informasi-informasi yang penting tadi kita himpun, kita gambar kembali dengan pola-pola peta pikiran atau mind mapping. Dengan mind mapping itu kita bisa memvisualisasikan topik atau bahasan yang dibahas dalam sebuah bacaan atau teks gitu. Itu adalah peta pikiran. Kemudian yang berikutnya untuk menguraikan informasi menggunakan peta pikiran, maka kita perlu menentukan ide pokok setiap paragraf dari teks yang disajikan. Kembali lagi ke ide pokok ya. Jadi dalam sebuah paragraf atau bacaan itu terdapat beberapa paragraf tentunya ya. Nah, dari paragraf-paragraf tadi kita tentukan ide pokok dari setiap paragraf. Nanti akan ketemu. Nanti akan bisa kita bisa memudahkan kita dalam ini anak-anak membuat peta pikiran. Kemudian membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks. Kita membuat beberapa pertanyaan yang biasa, yang tadi kita bahas, apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Ini untuk membantu kita menemukan informasi dalam sebuah teks. Kemudian yang berikutnya langkahnya yaitu mempresentasikan informasi dalam peta pikiran yang telah dibuat. Nah, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, pada saat kita mempresentasikan, kita harus mempunyai sikap tubuh yang tegap ketika presentasi. Hindari sikap tubuh yang bisa dilihat orang itu tidak tegap atau lembek. Nah, kita harus tegap, kita harus percaya diri. Kita memposisikan tubuh kita ini siap untuk membuat presentasi di depan publik. Kemudian yang berikutnya adanya kontak mata dengan pendengar. Tentu saja kalau kita menjadi pemateri dalam sebuah kelas atau di atas panggung, kita ini
menjelaskan materi kita ini dengan memandang peserta yang ada di depan kita, pendengar kita, ya seperti itu. Jadi kita melihat pendengar-pendengar atau penonton yang menyimak materi yang kita sampaikan. Kita melihat mereka. Jangan sampai kita itu pada saat mempresentasikan ini kita tidak melihat audiens yang ada di depan kita. Kemudian penggunaan lafal dan intonasi ketika menjelaskan. Ini sangat disarankan sekali menggunakan lafal atau intonasi yang jelas. Tentunya kalau kita mempresentasikan di depan kelas atau di depan khalayak umum atau publik, kita menggunakan suara-suara yang lantang, suara yang jelas dengan intonasi. Intonasi itu kita pilih naik turunnya kata-kata itu dengan penekanan yang sesuai ya, untuk menjelaskan maksud dari presentasi kita. Kemudian pemilihan kata yang tepat ketika mengucapkan salam dan membuka dan penutup. Nah, kita kasih sebelum presentasi ini pembukaan ya, dengan kata-kata yang sesuai dengan kondisi. Kemudian setelah kita mempresentasikan, kita tutup presentasi kita ini dengan memberikan ucapan terima kasih atas perhatian audiens, publik, atau pendengar kita. Demikian materi tema 5 kelas 5 untuk muatan bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.